tadi memang yang menarik itu mau tidak mau kita harus mengupas siapa perwira pemberontak ini ya. Jadi dari mulai Letnan Kolonel Untung, Kolonel Abdul Latif, dan Brigjen Suparjo. Nah, ini kita harus kembali dulu ke peristiwa 48 gitu ya, ke peristiwa 48 dan peristiwa 65. Tiba-tiba nama Untung itu muncul ketika kemudian di Radio Republik Indonesia Untung mengumumkan tentang Dewan Revolusi Indonesia pada 1 Oktober 65. Suara Untung itu didengar di RRI. Nah, ternyata sebelumnya dia adalah komandan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 jenderal dan seorang perwira pertama, yaitu Letnan 1 Pierre Tendean, ajudan Menko Hankam Kasat Jenderal Nasution. Nah, siapa sebenarnya Letkol Untung ini? Kita tidak bisa lepaskan, seperti saya bilang tadi, dalam peristiwa Madiun 48. Jadi Untung ini memang terlibat dalam pemberontakan Madiun, PKI Madiun. Dia memang tentara yang sudah terafiliasi ke komunis. Nah, jadi dia ini dulunya punya nama kecil Kusmindar alias Kusman. Jadi mungkin dulu administrasi belum begitu baik ya, jadi dia masuk tentara, kemudian terafiliasi dalam komunis, ikut kemudian dalam pemberontakan itu, tapi memang tidak ada dulu itu mungkin tidak seperti setelah peristiwa 30 September 1965 G30 SPKI itu kan ada yang namanya bersih diri bersih lingkungan gitu. Jadi diteliti siapa orangnya. Dulu kan tidak, karena kita juga sempat yang melakukan, negara ini sempat melakukan reorganisasi dan rasionalisasi tentara. Jadi Untung ini dia lahir di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dengan nama kecil Kusmindar, dan dia ikut Pak Le ya, istilah orang Jawa ya, adik ayahnya ya, namanya Samsuri yang tidak punya anak. Jadi dibawa ke Solo sehingga Untung kemudian akrab dengan situasi di Solo. Solo itu kan termasuk tempat markas atau markas komunis lah ya. Bagaimana pendidikan komunis itu banyak dilakukan dari Solo sampai Madiun. Jadi saat berusia 18 tahun dia sudah mendaftar mendaftar ke Heiho, organisasi militer di masa pendudukan Jepang, dan setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, dia bergabung dengan Batalion Sudikdo. Jadi dulu tuh nama batalion itu, nama komandannya namanya Sudikdo, bermarkas di Wonogiri, Jawa Tengah. Jadi pada tahun 47 itulah batalion Sudikdo berada di bawah divisi namanya Panembahan Senopati, yang kemudian berhasil ditarik menjadi pendukung Partai Komunis Indonesia. Nah, pada era itu kan juga kita ketahui Menteri Pertahanan kita dijabat oleh Amir Sarifuddin, seorang tokoh PKI. Jadi laskar-laskar, bayangkan Menteri Pertahanan orang PKI gitu kan. Jadi laskar-laskar yang berafiliasi dengan komunis memperoleh prioritas dan fasilitas pembagian senjata gitu, termasuk perlengkapan lainnya. Nah, termasuk di sini batalion Sudikdo, di mana Untung bergabung gitu ya. Nah,
ini batalion ini sangat terkenal di Boyolali, dan apa namanya, dia kemudian sering diajak, batalion ini sering diajak dalam rapat-rapat dengan PKI tentang ideologi komunisme. Bahkan ini tidak main-main, langsung dari elit PKI, pimpinan PKI saat itu, tokoh PKI yang bahkan menjadi pahlawan nasional, Alimin namanya. Jadi Untung ini muridnya Alimin. Nah, kondisi itu membuat Panglima Besar Jenderal Sudirman pada saat itu juga khawatir, kok ini TNI sudah dikuasai, sejumlah batalion TNI sudah dikuasai oleh PKI. Sudirman khawatir, kemudian juga meminta perwira-perwira senior itu untuk meminta kepada Alimin, Musso, dan elit PKI di Madiun agar tidak mencampuri urusan tentara. Tentara jangan dibawa ke ranah politik gitu. Karena politik tentara adalah politik negara, ideologinya adalah ideologi Pancasila, nggak boleh ideologi lain termasuk komunis gitu ya. Nah, jadi ternyata utusan Jenderal Sudirman antara lain Pak Harto ya, waktu itu Letkol Soeharto gagal membujuk Alimin dan Musso untuk berhenti mempengaruhi batalion Sudikdo ini. Nah, kemudian pada 18 September 1948 Divisi Siliwangi yang kemudian diutus untuk menumpas PKI memang menemukan sejumlah bukti dari beberapa batalion infanteri di Kodam Diponegoro dan Kodam Brawijaya, ternyata memang sudah tersusupi oleh PKI. Nah, batalion yang tempat Untung ini berada ini terlibat dalam pemberontakan 18 September 48, pemberontakan PKI di Madiun ini. Jadi disitulah kemudian ketika Siliwangi dibantu oleh prajurit-prajurit TNI yang anti PKI, kemudian berhasil menghancurkan batalion Sudikdo ini. Namun dalam peristiwa itu kan lagi-lagi ada agresi militer Belanda kedua, sehingga terpecah belahlah konsentrasinya antara kemudian melawan agresi militer Belanda dengan menumpas PKI. Nah, Untung dari Letnan Untung dari belum letnan, masih sersan waktu itu. Untung dan sejumlah prajurit dari divisi Panembahan Senopati itu karena ada agresi militer Belanda kedua luput dari hukuman, jadi lolos dia. Dan kemudian dia setelah itu setelah selesainya agresi militer kembali masuk tentara, kali ini dengan nama yang berbeda. Tadi kan pakai nama Kusnandar atau Kusman, sekarang pakai nama Untung, sehingga kalau dideteksi namanya beda, kan begitu. Belum rapi lah administrasi militer saat itu. Jadi kemudian pada sekitar tahun 55-56 Untung bergabung ke Batalion 454 Kodam Diponegoro yang waktu itu masih organisasinya namanya Tentara dan Teritorium 4 Diponegoro. Pak Harto waktu itu sebagai panglimanya, Panglima TT 4 Diponegoro. Jadi pangkatnya kolonel ya. Nah, Untung ini pada tadi 58
56, sekitar 55-56 untuk masuk di batalion itu. Batalion itu kemudian pada tahun 58 dibawa untuk menumpas pergolakan atau pemberontakan PRRI di Sumatera Barat, di Batu Sangkar. Jadi Untung ini berangkat ke sana. Nah, siapa yang mimpin komandan operasi itu? Jenderal Ahmad Yani. Waktu itu masih kolonel ya, Ahmad Yani baru setelah menjalani pendidikan sesquad di Amerika dan Inggris, kemudian akhirnya memimpin pasukan operasi di Sumatera Barat. Jadi sukses dalam operasi PRRI, untuk kemudian terpilih lagi menjadi prajurit yang hebat, kan naik pangkat gitu ya, dalam operasi Mandala pembebasan Irian Barat, kali ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Jadi Untung ini bakat militernya luar biasa. Dia bertempur di hutan belantara Kaimana, Irian Barat waktu itu isinya, menunjukkan kelasnya yang luar biasa sehingga mendapatkan bintang sakti dari presiden. Nah, berangkat dari modal itulah dia ditarik kemudian menjadi komandan batalion 1 Cakrabirawa ke istana. Jadi inilah yang karir Untung yang memang beruntung begitu ya, sampai kemudian mendapatkan kepercayaan menjadi komandan batalion pengawal Presiden Soekarno. Jadi sebenarnya baru pada bulan Mei, sehingga dia baru sekitar 4-5 bulan saja memimpin batalion itu. Mungkin juga kurang begitu dikenal oleh Soekarno. Soekarno mungkin lebih kenal dengan Komandan Resimen Cakrabirawa, Brigjen Sabur, dan wakilnya Kolonel Polisi Militer Maulwi Saelat. Nah, jadi yang menarik lagi, Untung ini pernah menjadi tadi ya komandan batalion 454, itu Benteng Raiders yang digagas, dibentuk oleh Ahmad Yani untuk dalam waktu itu untuk menumpas DITII di Jawa Tengah begitu. Jadi ada kaitan antara Untung, Yani, Untung, Soeharto, karena mereka sama-sama dari divisi Diponegoro. Jadi mungkin Soeharto tahu siapa Untung, Ahmad Yani juga tahu siapa Untung dalam kapasitas sebagai sesama tentara, tapi juga seperti tadi Pak Harto ditugasi oleh Jenderal Sudirman untuk meminta Alimin Musso untuk jangan mencampuri batalion tentara untuk disusupi komunis gitu. Nah, kira-kira seperti itu tentang tokoh Untung yang memang aneh, seorang letnan kolonel bisa menjadi komandan operasi untuk gerakan 30 September 1965, padahal di situ ada komandan Brigade Infanteri Kodam Jaya, Kolonel Infanteri Abdul Latif, yang seperti saya ceritakan dia tidak diloloskan waktu Wan Jakti tahun 59, dan juga ada Brigadir Jenderal Suparjo, Pangkopur 4 Kolaga. Nah, menarik juga kemudian Untung ini bagaimana karirnya bisa sampai melejit, itu tadi saya sudah ungkapkan, karena dia ikut dalam operasi PRRI DITII, PRRI Permesta, kemudian juga operasi di Irian Barat. Nah,
kita sekarang membahas tentang siapa sebenarnya Kolonel Latif itu. Nah, Kolonel Latif ini juga menarik karena posisinya sangat strategis. Dia Brigade Pengamanan Ibu Kota. Nah, dalam gerakan 30S juga antara lain menghadirkan satu kompi dari Brigade Infanteri Kodam Jaya ini. Nah, Latif ini sejak awal memang sudah dekat dengan yang namanya Sam Kamaruzzaman. Sam Kamaruzzaman seperti saya bilang tadi, dia biro khusus PKI. Jadi dia memang sudah ke kiri-kirian sejak awal ya. Jadi dalam karirnya dia ini sebenarnya seorang perwira tempur karena kemudian memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa dalam beberapa operasi militer. Nah, dalam gerakan ini Kolonel Latif ini masuk dalam Dewan Revolusi yang kemudian yang menarik kenapa bukan dia sebagai komandan, karena waktu itu Brigjen Suparjo kan masih ada di Kalimantan. Jadi sebenarnya yang paling layak untuk menjadi komandan adalah Kolonel Latif karena pangkatnya paling tinggi. Nah, dia ini sebenarnya punya kedekatan juga dengan Presiden Soeharto karena dengan Mayor Jenderal Soeharto karena memang sama-sama dulu di divisi Diponegoro ya. Jadi Kolonel Latif ini dalam mahkamah militer luar biasa itu ternyata betul-betul hadir dalam rapat, misalnya pada bulan Agustus tanggal 22, tanggal 29, kemudian pada rapat tanggal 6 September 65 itu selalu hadir gitu dalam rapat-rapat, dan dia termasuk yang memfasilitasi rapat-rapat itu. Nah, dalam dokumen-dokumen sidang mahkamah luar biasa itu nyaris kemudian Latif tidak bisa membantah ketika Sam Kamaruzzaman, Sujono, Supono, tokoh-tokoh PKI yang ikut rapat itu mengatakan memang mereka hadir dalam rapat yang selalu dihadiri oleh Kolonel Latif, termasuk rapat di rumah Latif sendiri dan rapat di rumah Kapten anak buahnya Latif, saya lupa namanya, Kapten Wahyudi mungkin, Kapten Wahyudi ya, Kapten Wahyudi. Jadi di situ juga antara lain hadir Komandan Batalion 203 Kodam Jaya. Jadi Brigade Infanteri Kodam Jaya ini kan membawahi beberapa batalion. Jadi bisa dibayangkan batalion-batalion pengamanan ibu kota terlibat dalam gerakan 30 September. Jadi pada rapat-rapat misalnya tanggal, saya ingat-ingat dulu ya, 12 September, tanggal berapa sampai kira-kira sebelum peristiwa gerakan 30 September itu ada sekurang-kurangnya 1, 2, 3, 4, 5 kali rapat, kemudian dan rapat terakhir itu di rumah Sam Kamaruzzaman, jadi tokoh sentral PKI di Jalan Pramuka. Nah, yang menarik adalah ini ternyata gerakan ini dipimpin oleh sipil, walaupun kemudian Untung disuruh maju. Jadi komandan atau ide-ide operasi ini diusulkan oleh Sam. Kan aneh gitu, operasi militer penculikan jenderal
tapi dikuasai oleh Sam Kamaruzaman, bukan perwira-perwira yang matang dalam teknis operasi. Jadi kelihatan sekali memang Untung tidak cakap dalam memimpin operasi, sehingga gerakan ini dalam waktu 15 jam bisa ditumpas ya, dan tokoh-tokohnya juga bisa dengan sangat mudah ditangkap seperti itu. Nah, jadi bagi tentara memang pada masa itu lawan terberat adalah Partai Komunis Indonesia, karena memang provokasi-provokasi dari misalnya PKI dalam kasus Bandar Betsi misalnya, toh kemudian tidak ditindak secara jelas secara hukum. Ini yang membuat Angkatan Darat kecewa. Kenapa kemudian PKI yang sudah melakukan aksi-aksi massa di sejumlah tempat dibiarkan begitu saja. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kekhawatiran MT Haryono akhirnya terbukti. Jadi Latif itu pada tahun 65 hampir sama sebenarnya, dia seangkatan dengan Yani gitu ya, karena sudah sekitar 20 tahun dari tahun 45 sampai 65, 20 tahun berkarir di dunia militer. Jadi panjang sekali pengalamannya. Dia pasti menguasai bagaimana memimpin tentara yang 1.000, 5.000 dan lain-lain. Jadi yang menarik adalah Kolonel Latif kan juga mengaku dia melaporkan kepada Mayor Jenderal Soeharto di RSPAD bahwa akan ada gerakan militer yang menangkap Dewan Jenderal gitu. Tapi Soeharto di sini kan sedang sibuk mengurus anaknya ya, Tommy Soeharto itu yang sedang mengalami kecelakaan tersiram air panas begitu ya. Mungkin Soeharto mengaku dia tidak fokus terhadap laporan-laporan Latif dan lain-lain. Jadi dia fokus pada upaya penyembuhan anaknya. Nah, Latif ini bisa dibilang dia salah satu kolonel yang memiliki fasilitas-fasilitas luar biasa. Kenapa tadi saya bilang rapat-rapat Dewan Revolusi atau Gerakan 30 September itu juga dilakukan di rumahnya. Nah, dia sebagai komandan Brigade Infanteri, kebetulan dia mendapatkan rumah dinas bekas kediaman Duta Besar Inggris. Jadi besar sekali, luar biasa, jadi seperti jenderal gitu. Bahkan dia sempat menawarkan ke Pak Harto untuk tukar rumah gitulah. Ini rasanya rumah Bapak di Jalan Haji Agus Salim itu tidak layak untuk seorang jenderal. Bapak pindah aja di rumah saya di bekas rumah Duta Besar Inggris begitu kan. Ya, tapi Pak Harto menolak tawaran-tawaran itu. Jadi Pak Harto bilang antara lain pertemuannya membahas soal tawaran pindah rumah begitu. Jadi ini dalam malam sebelum 30 September peristiwa itu, Latif memang sudah memimpin rapat-rapat dan memberikan saran-saran kepada Letkol Untung. Nah, jadi dari sini kemudian kita perlu juga melihat siapa figur Brigadir Jenderal Suparjo. Nama lengkapnya Mustafa Sarip Suparjo. Dia ini
betul-betul sebenarnya yang paling layak untuk memimpin sebuah operasi seperti gerakan 30S PKI itu yaitu Brigjen Suparjo. Dia teknis militernya luar biasa, apalagi sebagai Pangkopur. Nah, kalau Untung jauh lah pengetahuan militernya, taktisnya, dan lain-lain, strateginya jauh. Nah, tapi mungkin persoalannya Aidit, Sam, dan lain-lain lebih percaya kepada Letkol Untung gitu ya, daripada Letkol Suparjo yang memang tidak intensif mengikuti rapat-rapat dengan PKI. Jadi, sebagai Pangkopur Komando Mandala Siaga, dia memang belum bisa berbuat banyak karena seperti saya bilang tadi, Angkatan Darat itu kurang mendukung operasi Ganyang Malaysia karena memang pertama pasukannya itu baru saja selesai melakukan operasi Trikora, kemudian tidak punya uang gitu loh untuk membeli peralatan atau alat utama sistem senjata untuk Ganyang Malaysia. Jadi sangat tidak menguntungkan, dan Mustafa Sarip Suparjo ini juga memahami bahwa tidak mungkin melakukan operasi-operasi ini dalam keadaan negara kita sedang miskin gitu. Saya izin minum dulu sebentar ya. Ya boleh Pak. Nah, saya lanjutkan. Yang menarik adalah ketika Suparjo berangkat dari Kalimantan menuju Jakarta, kan kemudian Suparjo ini segera bergabung dan melaporkan diri kepada atasannya. Panglima Kolaga waktu itu adalah Laksamana Udara Omar Dhani. Jadi dia dekat sekali dengan Omar Dhani, walaupun dia sebenarnya Angkatan Darat ya, Pangkopur Kostrat waktu itu. Jadi Suparjo ketika datang ke Jakarta pada hari-hari terakhir sekitar tanggal 29 atau tanggal 30 September itu, sekitar tanggal 28 September, Suparjo sampai dengan Jakarta langsung menghadap Omar Dhani. Dan awalnya memang Suparjo melapor bahwa dia harus kembali ke Kalimantan pada tanggal 1 Oktober, tapi Omar Dhani menahannya dengan alasan membutuhkan tokoh jenderal untuk mendampinginya gitu ya. Jadi dari situ intens Suparjo bertemu dengan Sam Kamaruzaman, dan ini bisa dibilang otak dari operasi yang memang disetujui oleh Aidit. Memang khawatir kalau tidak didahului oleh PKI, khawatir Angkatan Darat akan tudingannya melakukan kudeta lebih dahulu. Nah, Aidit kan juga ketika pelantikan Yani menjadi Kasat, dia ketika diwawancarai oleh wartawan, dia menyebut Yani sebagai lalim kecil, artinya dia akan curiga bahwa dia akan menumpas PKI, kira-kira gitu. Jadi yang menarik, tadi Untung menjadi ketua Dewan Revolusi, sementara Suparjo hanya menjadi wakilnya. Kan gak lazim ini kan, Brigadir Jenderal menjadi wakil dari Letnan Kolonel gitu ya. Nah, kemudian ini Suparjo termasuk perwira yang banyak mengamati pergerakan pasukan penculik,
dan dia memberikan catatan-catatan betapa kemudian menurutnya Untung ini sangat tidak profesional, tidak layak menjadi pemimpin sebuah operasi rahasia yang sangat besar. Jadi dalam sudut militer menurut Suparjo, pasukan yang diharapkan oleh Untung akan membackup gerakan ini ternyata tidak ada, apalagi pada pelaksanaan hari H, pelaksanaan aksi, Suparjo melihat ada masalah-masalah yang tidak efektif, sehingga dia juga sudah memperkirakan ini bisa fatal, bisa batal, apalagi ketika kemudian dalam operasi dia lihat tidak ada pembagian kerja yang efektif begitu ya. Dan ternyata betul Suparjo marah ketika kemudian Jenderal Nasution lolos dari sergapan. Di sini dia sudah mengatakan kita kalah begitu, karena memang dipimpin oleh Untung yang memang tidak profesional memimpin sebuah operasi. Karena memang sebenarnya ini seperti bukan operasi militer, tapi operasi politik yang dipimpin Sam Kamaruzaman. Sam Kamaruzaman tahu apa tentang strategi militer, kapan harus menyerang, kapan bertahan, kapan mundur, kapan menyerang balik, kan kira-kira gitu. Di militer ada tahap-tahapan seperti itu. Jadi Suparjo ini sebenarnya sebagai serdadu, dia bukan hanya serdadu yang menguasai teori, tapi juga berpengalaman dalam operasi-operasi militer. Dia dulu sebagai komandan Kodim di Jawa Barat tahun 50-an, 60-an, ia memainkan peran sangat penting dalam melawan DITI. Jadi ini dia besar di Siliwangi. Siliwangi bisa dibilang pada saat itu termasuk divisi yang paling elit dibanding divisi Diponegoro, divisi Brawijaya, apalagi divisi Jayakarta atau Kodam Jaya itu kan awalnya juga dari divisi Siliwangi. Pasukan komando Kopassus juga awalnya dari Siliwangi. Jadi Siliwangi betul-betul elit, dan tokohnya adalah Nasution, Bapak Siliwangi itu ya. Jadi Suparjo juga sudah mengatakan ini mustahil operasi ini bisa terrealisasi, karena dia membuat catatan Untung ini sudah terlalu buru-buru mengeksekusi jenderal gitu kan. Kan awalnya diculik, tapi kok ini malah dibunuh. Ini kan di luar skenario. Kedua, tokoh-tokoh yang dibawa ini kok dalam keadaan yang sudah tidak seperti diharapkan. Misalnya tinggal 4 yang hidup, 3 mati. Nah, seperti ini gimana lanjutannya? Bagaimana juga melaporkan kepada Presiden Soekarno, karena memang rencananya operasi ini akan dilaporkan kepada Presiden Soekarno, karena dengan alasan Dewan Jenderal ini akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Jadi akhir tragis bagi Untung, Latif, dan juga Suparjo harus menghadapi hukuman yang sangat berat gitu ya. Untung itu dieksekusi mati setahun setelah peristiwa Gerakan 30 September PKI. Kemudian kalau Latif
diberi keringanan menjadi hukuman seumur hidup, dan Brigjen Suparjo memang dieksekusi mati ya. Jadi dia ditangkap di awal tahun 67, lagi-lagi dekat dengan lubang buaya. Dia bersembunyi di komplek Angkatan Udara begitu ya. Jadi persis pada hari raya Idul Fitri. Jadi di situ kemudian Panglima Kodam Jaya waktu itu Amir Mahmud mengatakan hadiah Idul Fitri bagi bangsa Indonesia antara lain berhasil menangkap Brigjen Suparjo, tokoh pemberontak gerakan 30 SPKI. Jadi Suparjo akhirnya 2 bulan setelah ditangkap pada April 67 divonis hukuman mati. Akhir hidup Suparjo kita bisa tahu tidak mendapatkan pengampunan, tidak mendapatkan keringanan, dia tetap dieksekusi hukuman mati. Nah, sama seperti beberapa tokoh, Suparjo ini sempat kemudian bertikai sebenarnya ketika di rapat terakhir tidak setuju dengan rencana operasi yang digagas SAM, karena bagi dia Sam Kamaruzaman itu tidak mengerti strategi militer. Jadi Sam kemudian mengatakan kalau Anda membuat ungkapan-ungkapan seperti ini, nanti yang di lapangan malah kemudian tidak bersemangat mundur untuk melakukan aksi gerakan ini. Saya pikir itu yang bisa saya ungkapkan tentang siapa figur 3 perwira pemberontak, Letnan Kolonel Untung, Kolonel Abdul Latif, dan Brigjen Mustafa Sarip Suparjo alias Brig. Tiga perwira pemberontak yang terlibat dalam gerakan 30 September 1965 yang dimotori oleh Partai Komunis Indonesia.